Hai pemirsa, jumpa lagi bersama saya Cecilia Karina di acara Intips, Informasi dan Tips. Nah mungkin banyak dari pemirsa yang belum tahu kalau ternyata Bekasi mempunyai motif batik sendiri yang menciri khaskan kota Bekasi. Nah batik Bekasi didasarkan pada sejarah batik Indonesia yang pernah tercatat pada masa kolonial. Batik yang diberi nama batik Tarawang tersebut pada tahun 1892 pernah diikut sertakan pada pameran batik Jawa di Amsterdam yang disenggalakan oleh seniman pelukis Belanda di Amsterdam. Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang harus kita budayakan dan lestarikan. Nah sekarang saya udah berada di depan koperasi yang sekaligus menjadi workshop daripada komunitas batik Bekasi. Yang kabarnya para pekerja atau pengrajin batik di sini juga merupakan orang-orang difabel atau saya lebih suka menyebutnya dengan orang-orang yang istimewa. Yuk kita lihat seperti apa. Ini pemirsa bagus-bagus banget loh. Wow, ada model jaket parasutnya juga, kapusyong batik tuh. Bagus ya. Wow, ada topi. Bagus nggak pemirsa? Cocok nggak aku pakai? Cocok ya? Lucu loh ini. Ini berapa topinya, Mbak Dewi? Itu 100.000 aja. Wow, terus nih ada batik gambar Garuda. Oke pemirsa, sekarang bersama saya sudah ada Mas Maulana selaku Wakil Ketua Koperasi Batik Bekasi ya? Oke, Mas boleh dong aku tanya-tanya sedikit? Boleh. Tadi aku udah lihat nih hasil batik-batiknya bagus-bagus banget, nanti aku mau lihat-lihat lagi. Tapi sebelum itu mau tanya-tanya dulu sama Mas Maulana. Kapan sih koperasi ini terbentuk? Jadi sebelum koperasi itu kita ngebentuk yang namanya komunitas batik Bekasi. Nah, sebelum membentuk komunitas batik Bekasi, pertama kali ini perkumpulan mahasiswa sekota Bekasi itu berdiskusi bersama sejarawan dan budayawan bahwa apa sih identitas sejarah dulu kita gali. Akhirnya dulu ada di Kerajaan Tarumanegara, dari Jatinegara sampai ke Kerawang ada yang namanya batik Tarum. Nah, ketika dalam perjalanan akhirnya Kerawang lah yang mengambil identitas batik Tarum tersebut. Akhirnya kita gali identitas kita, akhirnya pada Batik apa tadi maaf? batik Tarum Batik Tarum sama batik Tarawang lain ya? sama. Oh, jadi batik Tarum bisa disebut juga batik Tarawang. Betul, diambil oleh bukan diambil sih bahasa dalam arti ya Kerawang lah duluan yang ngambil identitas tersebut karena memang Kerajaan Tarumanegara itu luas dari Jatinegara sampai Kerawang. Akhirnya kita gali terus diskusi, akhirnya kita ambillah beberapa pakem, kita ambil 12 pakem batik. Akhirnya pada kita Dirjen Haki, kita pada ulang tahun ke-17 Kota Bekasi pada tahun 2014 akhirnya batik Bekasi diresmikan. Apa saja sih yang menjadi ciri khas daripada batik Bekasi sehingga kalau orang melihat, oh ini batik dari Bekasi? Batik Bekasi itu ada 5 unsur. Pertama dari sejarah, kedua budaya, ketiga itu flora, keempat fauna, kelima itu warna. Seluruhnya dari sejarah, budaya, dan 5 unsur itu semua yang berkaitan dengan Bekasi. Oke baik, kalau dari sejarahnya contohnya? Kalau sejarah kita lihat ada banyak tugu, ada Tugu Kali Bekasi, ada Tugu Agus Salim, Tugu Perjuangan, dan lain sebagainya banyak. Baik, kalau budaya? Budaya ada tari daerah kita, dan juga ada yang namanya golok. Ya, bendo kalau bahasa. Gitu ya bendo kalau bahasa Bendo, Jakarta ya, itu golok, kalau kita itu bendo namanya. bendo, Iya. oke. Kalau flora ya. Kalau flora biasanya kita bambu, gabus. Gabus. Iya. Kalau fauna? Kita tuh ada manggis, ada Oh itu flora ya, manggis, bambu kan flora. ya. Kalau faunanya? Faunanya itu ada kita buaya, yaitu roti buaya. Gabus tadi maksudnya ikan gabus? Ya ikan gabus. Oke, ikan gabus. Kemudian tadi saya lihat juga ada ikan lele ya? Ya lele, karena dulu ada tugu dulunya. Di kita itu ada tugu lele. Baik, terus yang terakhir tadi warna. Nah, warnanya itu apa kita itu? coraknya itu terang. Iya, karena emang King ya. kita lebih terhadap
lebih pengen ke milenialan gitu. Milenial ya, dan yang eye catching gitu ya. Betul. Oke, baik kalau begitu. Nah, total ada berapa workshop? Ini salah satu workshopnya atau Ini koperasinya koperasinya, sekaligus ada workshopnya juga. workshopnya juga Ya, di di atas. lantai 2 ya. Berarti Ya. nanti Mas boleh ya ajak kita Boleh. jalan-jalan ke Ada lantai juga 2. beberapa workshop, kita ada di Mustika, ada di Utara, ada di Margahayu, seperti itu ada. Total ada berapa workshop? Kita sampai saat ini tuh ada 6 workshop. Oh, ada 6 Ya, workshop. target kita tuh setiap kecamatan itu ada. Begitu. Iya. Wah, bagus sekali ya. Nah, kemudian saya dengar-dengar di sini pekerjanya ada yang difabel juga ya. Betul, betul. Nah, itu bagaimana? Memang disengaja atau tidak disengaja atau memang ada niat untuk mempekerjakan orang Jadi yang kita itu difabel? ada 2 lembaga lah bahasanya. Ada komunitas, ada koperasi. Komunitas itu untuk edukasi, untuk mencari bibit-bibit baru yang memang fokus terhadap batik, dan yang koperasi untuk penjualan. Nah, yang difabel ini kita itu ketemu ketika edukasi, pelatihan, dan kita melihat dia bisa kita ajak agar mereka fokus, akhirnya mereka tertarik, dan alhamdulillah sampai saat ini prestasinya sudah luar biasa. Oke, sehingga mereka jadi pengrajin Betul. batik di sini ya. Iya. Saya dengar ada yang sempat menjadi juara ya. Iya, betul. Kita pernah menjadi juara 2 di Kabupaten Bekasi, kalah dengan anak UNJ yang fokus batik, dan juga di Jawa Barat kita juara 2. Terus kemarin alhamdulillah di Kementerian Pendidikan kita juara 2. Nah, itu sebuah prestasi yang membanggakan. Apalagi sebagai difabel ya. Betul, betul. Ya, oke. Kemudian boleh nih kalau saya tanya bagaimana dengan omset bulanannya? Kalau ya sebelum pandemi ya kita kan sistemnya itu koperasi, bahwa sistemnya itu rumahan. Jadi ketika dari proses ngebatik itu di rumahnya mereka masing-masing, ada yang bagiannya mewarnai, ada bagiannya membatik, ada bagiannya buat melorot. Pokoknya setiap itu masing-masing itu mereka ada bagiannya. Terus penjahit pun juga sama, kita ada bagian-bagiannya. Jadi kalau bicara omset itu kita ya segitulah. Tapi oke ya? Ya oke. Maksudnya bagus lah ya? Intinya kita bisa mempekerjakan, survive, bisa Iya, hidup ya, iya, bisa betul. terus berlangsung. Iya. Oke, berarti bagus dong ya? Iya. Oke, nah kalau harga-harganya tuh berkisaran berapa? Karena saya dengar produknya tuh ada yang tulis, Iya, betul. cap, Ada sama di- printing ya, Iya. tiga-tiganya ada ya, lengkap Betul. nih. Nah itu bagaimana Kalau- untuk kisaran harga? Kalau printing kisaran dari harga 100.000 sampai ke atas. Terus kalau batik cap itu dari 150 ke atas. Terus kalau tulis itu dari 300 ke atas. Tergantung kerumitan lah. Oh begitu, baik. Nah kalau skema pembagian hasilnya bagaimana? Kalau kita itu konsinyasi sistemnya. Jadi sistem konsignasi. Iya, tapi kalau misalkan kan ada penjahit, ada pengrajin, ada marketing. Ini berbeda-beda. Jadi penjahit mah emang khusus untuk jahit Fokus aja menjahit, ya. Yang bagian batik-batik. Kalau batik mereka Batik, buat, fokus batik. kita beli, kita yang jual begitu. Jadi mereka itu nggak usah pusing-pusing pasca batik itu kemana. Iya, Kita beli langsung di koperasi. Dan fungsi marketing menjual. menjual. Berarti Iya, sistem bagi hasil ya. betul. Baik, berapa persen boleh tahu? Kalau itu sulit lah di. Sulit diungkapkan ya. Pokoknya begitu ya. Pokoknya yang penting Betul. semua bahagia, Iya, semua betul. sejahtera ya. Betul. Everybody happy. Oke. Nah, sebesar apa sih pengaruhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bekasi, khususnya para pengrajin batik? Ya, kalau pengaruhnya sangat luar biasa, apalagi pemerintahan Kota Bekasi ini mensupport penuh terhadap karya-karya kita, anak-anak muda. Jadi ya banyak membuka lapangan pekerjaan. Baik, berarti ini didukung oleh pemerintah daerah juga ya? Iya, Ada peran betul, pemerintah betul, daerah. betul. Dukungannya bentuknya seperti apa kira-kira? Seperti banyak seperti promosi, terus juga ketika ada tamu undangan dari luar maupun mereka juga keluar selalu membawa merchandise batik Bekasi. Oh, untuk memasarkan ya. Betul. Dan kebetulan tadi saya juga sempat mendengar bahwa
pegawai pemerintah daerah Kota Bekasi ini mewajibkan untuk memakai batik Bekasi Betul, setiap hari ya, Kamis. Setiap hari Kamis, ya mereka wajib memakai batik Dari Bekasi dan ngambilnya dari sini ya. Iya betul. Oke kalau gitu. Makasih banyak loh Mas Maulana Ya, udah sama-sama. bersedia berbincang-bincang. Aku mau jalan-jalan juga nih ke atas. Ayo. Terus mau ngobrol sama desainernya tadi ada ya Mbak Dewi Ada ya Mbak kalau nggak Dewi. salah. Dewi. Oke baik. Pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan Mas Maulana selaku Wakil Ketua Koperasi Batik Bekasi. Oke kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Dewi desainernya. Nah pemirsa di sini nih tempat pengerjaan batiknya yang dikerjakan oleh orang-orang istimewa seperti Mas Fairuz, Mbak Zahwa, dan Mbak Widya dan teman-teman lainnya. Bisa kita lihat sendiri proses mencanting batiknya. Nah setelah ini saya akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Dewi selaku desainer dan juga ngobrol-ngobrol sedikit sama Mas Fairuz dan Mbak Zahwa. Yuk ikutin terus. Baik pemirsa, sekarang sudah hadir bersama saya Mbak Dewi selaku desainer Koperasi Komunitas Batik ya. Nah Mbak Dewi boleh nggak cerita sedikit apa aja sih produk-produknya yang dihasilkan dari koperasi ini? Untuk produk-produk Workshop ini, sorry. ya, untuk produk-produk di komunitas batik ini banyak sekali, dari batik printing, batik cap, batik tulis. Jadi batik itu kan ada 3 tingkatan Iya. ya, printing, cap, sama tulis. Nah, selain dari bahannya, kita menyediakan pakaian jadi juga. Ya, itu kan jenis batiknya. Kalau produknya sendiri, maksudnya selain daripada baju, apalagi mungkin ada topi atau tas atau dompet atau apa? Banyak, kita jadi dari perca-perca bahan batik itu kita produksi, jadi nggak ada yang kebuang. Kita buat tempat pensil, dompet, tas, topi. Sekarang kan apalagi lagi zamannya masker ya, kita buat masker, sampai bros juga ada. Oke, jadi tidak hanya kain dan baju saja Iya, ya, tapi ada sepatu juga aksesoris. ada, Sepatu ada juga. Wow, boleh dong nanti kasih Boleh lihat. nanti. Oke, nah kalau ini sedang proses mencanting ya. Oke, ini saya lihat di sini ada gambar tarian dan Iya. bambu, berarti unsur budaya dan flora ya. Betul. Oke, kalau yang ini boleh Ini kasih tahu apa? boleh. Ini hasil keluar dari hasil, sini, iya, kemudian nanti ada hasil karya dari Mas pelo- Fairuz. pelorotan, kemudian pewarnaan. Jadi batik Jadi itu kain awalnya ini. kan dari kain putih ya. Dari kain putih kita gambar seperti itu, gambar pakai pensil, habis digambar kita canting. Habis canting kita proses pewarnaan. Nah, habis Baik. proses pewarnaan itu kita proses yang terakhir itu pelorotan. Itu proses pelepasan malam pada kain batik. Nah, ini hasilnya kurang lebih. Kalau Mbak Dewi sendiri lebih kepada apa? Desainer bajunya? Maksudnya model-model bajunya? Iya, kan sekarang kan Ya batik misalnya rompi atau apa batik kan dress nggak- gitu. nggak hanya dipakai acara formal aja. Sekarang sehari-hari juga orang banyak yang pakai batik gitu. Jadi saya maunya tuh orang pakai batik nggak hanya Acara spesial untuk formal tapi juga casual gitu ya. Saya lihat tadi modelnya juga beragam ya. Iya, modelnya nggak hanya itu aja kan, Iya. apalagi sekarang udah zaman modern ya, biar Iya. orang-orang juga nggak bosen Monoton gitu. ya. Seperti yang Mbak Dewi pakai sekarang nih juga desain dari Mbak Dewi sendiri Iya. ya. Oke. Nah, kalau ini hasil dari karya Mas Fairuz ya. Iya. Wow, bagus banget. Ini yang katanya menang juara 2 Ya, juara 2 dari Kemendikbud. dari perlombaan Kemendikbud kemarin ya. Wow, bagus sekali loh pemirsa, indah sekali, warnanya bagus. Gambarnya juga apa nih, tari? Ini ada penari Tarian topeng, ini topeng ya, ada Bekasi. teratainya. Terus dia variasiin pakai tumpal-tumpal. Wow, keren banget. Ini semua karyanya Mas Fairuz. Iya. Oke. Zahwa juga ini yang dipakainya dia, karyanya dia. Oke, baik. Mbak Dewi, saya selalu percaya kalau karya yang dibuat oleh orang-orang yang istimewa, maka hasilnya pun akan istimewa. Menurut Mbak Dewi sendiri gimana? Iya. Karena kan yang mengerjakan kan boleh dibilang orang-orang yang istimewa ya, seperti Mas Fairuz, Iya. Mbak Zawa, Zawa. dan Mbak Widya. Widya ya. Bagaimana menurut Mbak Dewi?
Jadi kan maaf ya kan mereka kan pasti punya kekurangan. Nah kita itu pengennya Yang dengan bisa menjadi kekurangan kelebihan. mereka bisa menjadikan kelebihan dan mereka bisa berguna untuk banyak orang, seperti membatik ini dari hasil kain batik yang mereka hasilkan bisa membuat orang tuh bangga gitu. Betul. Menurut Mbak Dewi spesial nggak sih karya-karyanya Spesial banget dibanding kan, orang yang dibanding orang biasa yang ya? kayak kita nih pasti Justru mereka lebih belum tentu, mereka kan pasti lebih fokus, kreatif, lebih fokus ya? Oke. Nah, kemudian tadi yang saya ingin tanyakan lagi, kalau Mbak Dewi sendiri yang mendesain motifnya atau membiarkan mereka yang berkreasi sendiri? Saya paling kasih acuan ya, misalnya nih ada motif bambu atau motif penari, nanti kalian bisa tambahin motif kembang sepatu, motif teratai gitu. Oh, berarti mereka kreasikan lagi sendiri iya, ya? betul. Wah, luar biasa. Oke, boleh aku ajak Boleh. ngobrol ya? Boleh. Halo, Mas Fairuz. Oke. Boleh. Oke, Mas Fairuz boleh cerita awalnya tertarik untuk menjadi pengrajin batik? Bagaimana? Kenapa suka batik? Udah. Karena dia belajar terus bagus, katanya batik itu bagus, dia suka. Ya, ada penarinya, dia suka. Ya, ini karyanya Mas Fairuz ya, yang katanya menang ya. Selamat ya. Ya. Aha. Kemudian kemarin juga waktu ke Inacraft, waktu ada acara Inacraft tahun 2019 ya, betul. Mas Fairuz dengan Mbak Zahwa dengan Widya. Mbak Widya sempat bertemu dengan Presiden Jokowi ya. Ya. Bagaimana perasaannya? Senang. Senang ya? Pas di Inacraft ketemu Jokowi, senang. Ya. Terus dapat penghargaan juga dari Menteri Bekraf. Oh, waktu oke. itu Menteri Triawan Pariwisata dan Munaf. Bekraf ya, Triawan Munaf. Wah, luar biasa. Selamat, berprestasi sekali. Saya lihat hasil-hasilnya bagus-bagus banget. Oke, sukses selalu Mas Fairuz. Kalau Mbak Zalwa boleh cerita awalnya bagaimana suka batik? Zahwa kenapa suka batik? Sudah. Ya. Bagus. Ya. Bagus. Bagus, Memang ya. penyuka batik ya? Terus Suka sekali. Oke, apa sih suka dukanya membuat batik, susah atau gimana? Tapi ya, suka dukanya membuat batik susah nggak sih? Susah nggak? Apa? Mm-mm. Bagus. Buat batik susah nggak? Susah. Ganting. Gampang apa susah? Oh, Udah dia 2 belajarnya kurang lebih 2 minggu setengah. 2 dia minggu langsung setengah lanjut. langsung bisa. Wih, hebat banget. 2 minggu langsung bisa bikin. Duh, kalau saya juga belum nggak tahu dia itu butuh waktu berapa lama. Sekarang dia mah udah jagonya, nggak ada Udah yang jago netes-netes, ya. iya. Wow, Dulu luar masih biasa. belepotan. Oke, jadi walaupun susah tapi akhirnya memuaskan ya. Oke, Apalagi terima. kalau belajar ngajarin kayak gini kan pasti butuh ekstra banget ya. Kesabaran ya. Iya. Ya berarti termasuk sabar Mas Fairuz, Mbak Zalwa dan semua pengrajin-pengrajin Iya. batik di sini. Terima kasih banyak. Selamat berkarya terus. Oh iya, Mbak, tadi katanya ada seragam SD ya. Boleh nggak tolong? Satu. Jadi ternyata di sini tuh yang memakai batik hasil dari Koperasi Kombas bukan hanya pegawai negeri pemerintah Kota Bekasi ya. Iya. Tetapi Jadi kita mulai dari anak-anak juga aja, sekolah, iya. kemudian posyandu tadi saya dengar ya, semua order batiknya dari sini ya. Iya. Wow, keren banget. Ini batik SD ya. Iya. Kalau Oke. untuk SD kita masih yang ringan-ringan motifnya. Ini bagus banget loh ini, gambar ikan ya. Warnanya juga cerah, ceria. Bagus banget. Oke. Nah, terus Mbak, aku mau nanya lagi. Kalau apa namanya? Posyandu semua kan batiknya dari komunitas batik sini ya. Nah, kalau
orang customer biasa gitu, saya dengar-dengar bisa custom juga ya, bisa order. Jadi Iya. bukan hanya bisa beli jadi, tapi bisa order juga. Ya bisa, kebetulan alhamdulillah kan kita suka ikut pameran ya. Waktu itu pameran di kampus IPB Bogor, terus ada orang dari Tangerang, dia nanya bisa nggak kalau kita pesen. Alhamdulillah bisa, kita buatin tuh. Alhamdulillah sampai sekarang repeat order terus. Terus Oke. kita juga udah sempet ngirim ke Padang, terus ngirim ke Aceh, Wow, ngirim luar biasa. ke Lombok, ke Palu. Alhamdulillah kita udah sampai luar kota. Luar sih. kota ya. Jadi Bahkan sebenarnya sampai ke nasional. Jepang juga. Oh, pernah. internasional, Jepang juga. Ya, yang Oke. waktu itu kan temen aku ada yang kerja di Jepang, dia mau ngasih souvenir untuk atasannya. Dia lihat kan aku batik nih, Ha-ha. boleh dong batiknya. Kebetulan mahalan ongkir daripada batiknya. Tapi kan itu suatu hal yang membanggakan Iya, sudah sampai ke luar negeri. Oh, jadi sesuai permintaan ya. Dan bukan hanya pemerintah aja, tapi swasta juga banyak yang pesan ke sini. Iya, Keren banget Mbak Dewi, sukses terus. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Tapi sebelum aku lihat-lihat produk-produknya di bawah, boleh dong aku mau coba ngebatik, boleh ya? Boleh. Ajarin ya. Oke. Gimana sih caranya? Susah. Ini pasti ini motif khas Bekasi nih. Pasti seperti ini ya bunga-bunganya. Iya. Ini bendo pemirsa. Jadi batik itu kan biasanya ditiup tuh. Heeh. Nah ditiup itu kalau panas, ini kan kebetulan panas. Jadi Nah, nggak perlu ini ditiup kita, ya. Kita lap dulu biar nggak ada yang bleber ya. Mm. Nanti coba pelan-pelan aja diaplikasikan di sini, kasih isen. Oke, maksudnya titik-titik itu aja. Kalau itu sih kayaknya, sombong gitu. Itu sih kayaknya bisa langsung bleber. Ini panas. Oke, terus yang lain kasih apa lagi? Terus supaya nggak jatuh gimana? Oke. Iya agak. Nah, Wah, gitu. oke. Terus kalau bikin yang ukiran-ukiran Mbak Dewi dong. Boleh di sini misalnya kasih apa? Bulat boleh nggak? Ya kasih buat bunga coba. Gitu doang bisanya. Bunga gimana? Ya ampun, ternyata susah ya. Ini mah mesti, tuh kan, belum apa-apa udah bleber. Ini betul-betul harus orang yang sabar. Oh gitu, oke, menarik sekali. Ini baru beberapa titik ya. Iya, kalau coba, 2 meter. aduh pingsan deh aku. Hebat banget. Mas Fairuz, Mbak Zalwa dan teman-teman. Keren. Oke, yuk sekarang jalan-jalan. Ada maskernya juga pemirsa. Terus tasnya. Keren banget kan? Lestarikan terus budaya Indonesia. Ya, salah satunya batik. Batik apa? Batik Bekasi yang termasuk warisan budaya nasional. Lucu deh. Tuh pemirsa, bomber jacket tapi batik. Milenial banget gak? Jadi milenialnya dapet, tapi tradisionalnya juga dapet. Kolaborasi milenial dan tradisional. Wah, bomber jacket batik. Keren kan? Ini berapa nih Mbak Dewi? Oke, mau ah. Nah pemirsa, aku masih mau lihat-lihat lagi. Mau belanja-belanja lagi, jangan lupa pakai terus batik, bangga akan warisan budaya leluhur. Saksikan terus Intips, informasi dan tips yang hanya ada di Gatra TV. Saya Cecilia Karina, pamit undur diri. Bye-bye.